Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya untuk praktik teknik pendingin dan tata udara. Jadi teman-teman, harapannya di materi kedua ini ya sebagai awalan kita akan memulai praktik teknik pendingin dan tata udara. Kemudian materi yang akan kita diskusikan hari ini yaitu terkait bahan pendingin atau lebih dikenal dengan freon ya atau refrigeran. Kalau freon itu disebut dengan merek ya sebenarnya. Itu mereknya freon. Tapi jenisnya yang kita gunakan adalah bahan pendingin. Bahan pendingin untuk sistem refrigerasi dan tata udara itu adalah ada R22, R32, R134 ya, banyak jenis dan marginnya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan jenis-jenis bahkan ke dampak lingkungan penggunaan bahan pendingin tersebut. Saya share screen. Oke, sudah nampak slide yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke, jadi seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan, langsung aja. Ya, raise hand boleh, atau on cam. Silakan ajukan pertanyaan. Praktik teknik pendingin dan tata udara kaitannya dengan bahan pendingin dan oli. Ya. Kenapa di sini ada oli? Karena untuk sistem sirkulasi tata udara maupun refrigerasi itu memanfaatkan atau menggunakan motor. Ya. Motor yang dipakai adalah motor kompresor. Jadi di sini harus ada namanya oli. Dan nanti kita bahas oli itu penggunaannya untuk apa di sistem refrigerasi dan tata udara. Nah, dari tujuan perkuliahan kita, ya, ini yang pertama adalah kaitannya dengan mengetahui macam-macam bahan pendingin ya, atau refrigeran. Yang kedua adalah sifat dan karakter bahan pendingin itu yang bagus itu yang mana. Misalkan kita akan mengisi ulang atau melakukan penggantian komponen ya kan kita harus tahu karakter dan sifat serta jenis refrigeran yang sesuai itu yang mana. Ini kemampuan kita yang kedua. Nah, yang ketiga itu kaitannya dengan analisis dampak lingkungan ya. Kalau dulu dikenal istilahnya penggunaan mesin pendingin itu menyumbang namanya pemanasan global ya. Nah, kita bahas sampai ke situ. Sama bagaimana solusinya terkait dampak lingkungan tersebut. Yang keempat, jenis oli ya. Misalkan bahan pendingin yang kita pakai itu R22 ya. Itu cocoknya pakai oli apa? Nah, kita bahas di sini. Nah, setelah kalian mengetahui ya dan memahami penggunaan bahan pendingin serta dampaknya terhadap lingkungan, harapannya kalian bisa mengaplikasikan ya. Mengaplikasikan di sini ya kalian bisa memilih ya, kemudian memilih, memakai dan ada namanya nanti 3R ya. 3R. Ini terkait dengan dampak lingkungan tersebut, recycle, reuse dan reduce ya. Itu di sistem pendingin dan tata udara. Nah, selanjutnya materi pertama kita adalah kaitannya dengan bahan pendingin ya. Bahan pendingin atau refrigeran. Bahan pendingin atau refrigeran ini dikenal dengan freon. Pernah dengar ya? Freon gitu? Ya, pernah, Pak. Pernah ya? Setahu kalian apa freon itu? Pengetahuan kalian? Pendingin. Ya, pendingin ya. Untuk Dipakai AC. pada AC dan kulkas. AC, kulkas ya. Kalau dari penggunaannya untuk peralatan rumah tangga banyak, ada kulkas, AC, kemudian arahnya ke bangunan komersial ada AC VRV ya, kemudian ada AC kaset, banyak jenisnya. Kemudian di sini terkait sifat refrigeran, jenis refrigeran, bahkan dampak lingkungan dan penggunaan refrigeran dan dampak lingkungan secara nyata itu bagaimana? Ada nggak sih ya? Nah, itu kita bahas di sini.
pendahuluan ya. Yang kita tahu freon ya, kalian sudah sering dengar. Ini adalah contoh tabung freon ya dengan variasi warna pada tabungnya. Misalkan R410 warnanya ini pink ya, R22 ini hijau. Kemudian R134 warnanya adalah biru, ini telur bebek ya. Jadi tiap refrigeran mempunyai pembacaan atau kode untuk membedakannya. Nah, apa itu refrigeran? Refrigeran merupakan fluida kerja ya. Fluida ini cairan ya, di mana cairan yang digunakan untuk bahan pendingin ini harus bisa berubah wujud ya. Karena dalam proses pendingin itu ada kegiatan atau proses pengembunan dan penguapan. Pengembunan dan penguapan itu dijelaskan lagi lebih detail. Ada evaporasi dan kondensasi. Ya. Evaporasi dan kondensasi ini merupakan kegiatan yang menyerap panas dan membuang panas. Nah, kalau kegiatan penguapan atau proses penguapan itu menyerap panas atau membuang panas? Membuang panas. Penguapan membuang panas. Membuang panas. Kalian pernah belajar termodinamika atau fisika di SMA? Proses penguapan itu membuang panas atau menyerap panas? Membuang, Pak. Oke, Abdullah membuang. Yang lain? Membuang, Pak. Membuang. Kenapa? Proses penguapan itu perubahan wujud dari apa ke apa? Dari air ke gas. Dari air ke gas. Misalkan nih, saya punya panci, saya isi air. Biar bisa menguap, panasnya dibuang atau dipanasi. Dipanasi, Pak. Berarti membutuhkan Menyerap. panas atau membuang panas? Menyerap Menyerap panas. Oke, membutuhkan panas ya. Oke ya, jadi proses penguapan itu proses perubahan wujud dari cair ke gas. Di mana untuk terjadi perubahan wujud tersebut kita membutuhkan panas. Nah, kegiatan tersebut itu terjadi di evaporator. Dikenal dengan namanya proses evaporasi. Nah, kalau pengembunan itu kebalikan dari penguapan. Berarti kan dari gas ke cair. Iya kan? Iya, Pak. Oke, jadi dasarnya di situ dulu. Evaporasi, cair ke gas, kondensasi dari gas ke cair. Nah, jadi syarat bahan pendingin atau refrigeran itu harus dapat berubah wujud. Nanti ada syarat-syaratnya atau sifatnya itu bagaimana. Oke, sampai sini bisa diikuti terkait apa itu refrigeran atau bahan pendingin. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan dari selanjutnya. Nah, bagaimana tahapan atau perkembangan atau penggunaan bahan pendingin? Yang pertama, disebutkan bahwa di periode pertama, refrigeran itu adalah apapun yang bekerja di dalam mesin pendingin atau mesin refrigerasi. Ada contohnya yang kita familiar, H2O, ya kan? H2O, tahu ya? Hidrokarbon. H2O air. Ya nggak? Iya, Pak. Ya, ini itu penggunaan di periode pertama. Kemudian di periode kedua, dikembangkan lagi nih tahapannya. Dengan harapannya adalah aman dan tahan lama atau durable. Jenisnya ada CFC, klorofluorokarbon. Ada juga HCFC, hidroklorofluorokarbon. NH3 dan H2O masih dipakai untuk periode kedua ini. Kemudian di periode ketiga ya, harapannya adalah ke ramah lingkungan ya. Ada HCFC masih dipakai, kemudian ada tambahan lagi HFC ya.
HFC tadi di periode kedua dipakai H2O, kemudian ada CO2. Nah, untuk arah ramah lingkungan ini tujuannya adalah menghindari penggunaan klor harapannya ya. Jadi klor ini ya, kloro ini adalah jenis reaksi yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon di stratosfer. Makanya terjadi pemanasan global ya, penipisan lapisan ozon. Nah, salah satu yang menyumbang tersebut adalah kandungan klor pada bahan pendingin. Nah, bagaimana kondisinya? Nah, ini adalah lubang ozon dan pemanasan global ya. Misalkan ini contoh kondisi penipisan lubang ozon atau lapisan ozon ya. Sifat merusak ozon yang dimiliki refrigeran digunakan pada periode kedua, yaitu CFC ya, klor. Yang merusak itu klornya, C pertama. Kalau HCFC kan hidrokloro. Kalau yang CFC adalah klorofluorokarbon ya. Jadi itu. Nah, hal tersebut itu sudah dibahas dan disepakati pada protokol Montreal ini ya, bahwa penggunaan zat perusak ozon itu harapannya sudah tidak dipakai lagi ya. Itu kenapa dikembangkan lagi teknologi penelitian atau riset terkait penggunaan bahan pendingin, arahnya ke ramah lingkungan ya, arahnya ke situ. Nah, prosedur tahapan pengurangan kloro ya, itu tahun 2020 ya, itu harapannya sudah produksinya sudah berhenti ya. Nah, kira-kira apakah di kita masih ada menemukan penggunaan R22 tidak? Nggak tahu, Sering? Pak. Ya, Masih, menurut teman-teman gimana? Masih ditemukan nggak? masih, Pak. Masih ya. Ya, meskipun produksinya sudah dihentikan, tapi masih ada produk R22 yang dipakai ya. Ini kesepakatan tadi protokol Montreal, harapannya sudah ya dipakai lagi. Nah, untuk sekarang ada juga yang refrigeran terbaru ya. Kalau yang untuk unit kulkas contohnya ada R134A ya. 134A. Kalau untuk AC ada namanya R32 ya. Itu nanti macam-macamnya bagaimana dan jenisnya kita bahas setelah ini. Kemudian kita masuk ke jenis refrigeran ya. Tadi kita tahu ada CFC, HCFC. Nah, kira-kira masuk bagian mana atau golongan mana ya? Jenis refrigeran ada 5 macam: halokarbon, inorganik, hidrokarbon, zeotrop, dan azeotrop. Kita bahas satu-satu ya. Di mana semua jenis refrigeran ini merupakan refrigeran primer. Refrigeran yang digunakan pada sistem kompresi uap ya, karena menggunakan kompresor untuk mensirkulasikan bahan pendingin. Yang pertama, di sini masih ada kandungan klor tidak untuk golongan halokarbon? Masih. Masih ya. Jadi untuk golongan halokarbon itu terdiri dari satu atau lebih dari 3 jenis klor, fluorin, dan bromin. Ya. Kalau kita lihat dari nama kimia, kloronya masih. Ini kloro juga masih. Ya, monokloro, semuanya masih ada klor ya. Nah, ini tadi yang menyebabkan namanya penipisan lubang ozon dan pemanasan global. Ya, itu adalah golongan halokarbon. Ya. Kalau dari serinya kan ada R22, R11. Nah, ini kita tahu dari sini. R11 ini untuk apa? Apakah untuk AC? Apa untuk kulkas? Ya. Kalau kita temui sekitar kita peralatan dengan bahan pendingin, kulkas, AC. Kalau kita pergi ke swalayan atau supermarket ada namanya showcase ya, display untuk makanan dan minuman dingin. Pernah menemukan ya? Iya, Pak. Kemudian display untuk daging ya. Itu kan
semuanya menggunakan sistem pendingin. Kalau untuk kapasitas besar ada namanya cold storage. Cold storage itu gudang pendingin ya, untuk menyimpan makanan dingin atau makanan beku. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan golongan inorganik ya. Yang dikenal kalau dulu itu yang terkenal adalah amoniak ya. Amoniak sampai sekarang itu masih dipakai untuk sistem atau pendingin pada lapangan ice skating. Nah, kenapa kok amoniak itu sekarang jarang kita temui? Bau. Oke, bau. Ya, ada lagi selain bau? Apa? Mahal. Mahal? Amoniak mahal kah? Amoniak kan dapat ditemukan di sekitar kita ya, di daerah tertentu. Amoniak itu kan dari alam ya, Gas. gas alam ya. Jadi amoniak itu sifatnya bau, ya baunya menyengat. Kemudian dalam kondisi tertentu itu bisa menyebabkan keracunan dan tingkat flammable sama eksplosifnya itu masih tinggi. Jadi kalau kita bekerja di daerah sistem pendingin yang daerahnya penggunaan amoniak tinggi, kita harus memenuhi peraturan dan syarat tertentu yang sangat ketat. Di mana sifat amoniak ini mudah diserap oleh air. Ya. Jadi misalkan kita di daerah yang bau amoniaknya menyengat ya. Salah satu penanganannya kita bisa menegakkan kain basah atau handuk basah ke dekat hidung kita untuk menetralisir menghirup amoniak. Kalau dari jenis yang inorganik ini banyak kan variasinya, ada hidrogen, helium, R717 itu amoniak. Ya. Lalu bagaimana karakter amoniak? Ya, meskipun tidak berwarna, ya, yang disampaikan teman-teman tadi, mempunyai bau yang sangat menyengat. Kemudian flammable, mudah terbakar, eksplosif, mudah meledak dengan proporsi tertentu. Nah, kalau kalian pernah mengidentifikasi atau praktik dengan kertas lakmus, pernah ya? Pernah, Pak. Untuk asam basa. Nah, di sini untuk mengecek ya ada kandungan amoniak, kita menggunakan namanya kertas phenolphthalein paper ya. Nah, kertas ini kalau mendeteksi amoniak akan berubah warna menjadi pink. Ya. Ini namanya adalah kertas phenolphthalein paper. Kemudian di sini sudah tahapannya penggunaan hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu sudah tidak ada klor. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Kalau kita baca dari ini ya, presentasinya atau materi kita ada namanya minyak bumi. Metana, etana, propana, etilen, isobutulen. Itu bahan bakar untuk apa? Bensin. Oke, bensin. Korek. Kalian yang sering pakai korek kan pasti tahu ya. Makanya Pak. bahan pendingin hidrokarbon ini sifatnya flammable dan eksplosif. Ya, jadi meskipun penggunaan klornya sudah dihilangkan, ya, di sini sifatnya masih flammable dan eksplosif. Ada seri MC12 atau musikul 12 sebagai pengganti R11 R12. Kemudian ada MC22 sebagai pengganti R22. MC600 ini MC600 penggunaannya untuk kulkas ya. Kalau sekarang ada R600A gitu. Tapi flammable ya, flammable dan eksplosif. Makanya sekarang penggunaan MC ini sudah jarang ditemui lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Belum?
Belum, Pak. Lanjut. Belum, Pak. Ya. Kemudian jenis keempat ada namanya geotrop. Ya. Geotrop ini adalah refrigeran campuran. Bisa jadi campurannya CFC, HCFC, HFC, dan HC. Ya. Contohnya adalah R401A. Ya. Campurannya bagaimana? Ada R22, R152A, plus R124. Jadi campuran untuk geotrop. Kemudian ada azeotrop. Ya. Kalau tadi untuk geotrop itu kan 3 campuran ya, 3 campuran bahan pendingin. Ya. Di sini kan kita lihat 1, 2, 3. Kalau untuk jenis azeotrop ini 2 campuran. Ya. Ada R12 digabung R152A. Jadi R500 dan R502. Nah, sistem ini atau bahan pendingin ini digunakan untuk pendingin kapasitas besar. Lalu penggunaan refrigeran ya, itu pada masa dulu itu yang diperhatikan adalah sifat termodinamika, sifat kimia, dan fisik. Ya. Sifat termodinamika itu kaitannya dengan titik didih, kemudian penguapan, pengemburan. Ya. Kalau sifat kimia ini dengan reaksi refrigeran terhadap keadaan sekitar. Ya. Contohnya tadi flammable dan eksplosif, bahkan tidak beracun. Ya. Itu sifat kimia. Kalau sifat fisik ini kaitannya dengan konduktivitas dan viscosity atau kekentalan. Ya. Ini, sifat fisik kaitannya dengan konduktivitas dan kekentalan. Jadi dulu yang diperhatikan itu. Kalau sekarang ditambah lagi dengan ramah lingkungan. Ya. Dari jenis refrigeran tadi kan kita tahu ya arah perkembangan dan penggunaan bahan pendingin atau refrigeran. Nah, syarat refrigeran itu apa saja ya? Titik penguapannya yang rendah. Ya. Jelas karena di sini harus bisa berubah wujud ya. Jadi dari cair ke gas untuk penguapan. Tekanannya stabil ya. Kemudian panas laten tinggi, mudah mengembun, mudah bercampur dengan oli pelumas ya. Kemudian tidak korosif, sudah pasti. Tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Makanya untuk penggunaan bahan pendingin ini harus teliti ya, sama hati-hati. Terkait dengan atribut lingkungan, di sini ada tekanan evaporasi kilopascal. Ya. Kalau kita belajar pengisian bahan pendingin, ya, satuan yang kita pakai itu adalah PSI yang pertama ya, pound square in. Nah, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas itu. Ya. Tekanan untuk R134 itu berapa, R22 berapa ya. Jadi kita di sini saya sampaikan dulu. Tekanan yang dipakai pertama adalah PSI, pound square in. Yang kedua adalah bar. Ya, 1 bar itu adalah 14,7. Ada yang menyebutnya 14,5. Kemudian satuan terakhir adalah MPa. MPa ini kaitannya dengan megapascal. 1 MPa itu adalah 145 ya. Atau kalau mau lebih detail lagi adalah 145,03 PSI ya. Jadi yang paling kecil apa tadi berarti urutannya? Tekanan yang paling kecil? PSI, bar, atau MPa? PSI ya. Iya, Pak. Karena satu PSI berapa bar kan sepersekian dari bar ya. Karena satu bar ya, 1 bar adalah 14,7 PSI. Ya.
Kalau 1 MPa adalah 145,03 PSI. Ya, paling besar adalah MPa. Jadi nanti di alat ukur kita akan bervariasi ya. Alat ukur yang kita pakai untuk tekanan bahan pendingin namanya adalah manifold gauge atau analyzer ya, dikenalnya itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kaitannya dengan penipisan lapisan ozon, pemanasan global. Dari jenis-jenis refrigeran ini, karbon dioksida, metana, sampai amonia, tahun atmosferik, ya, umur di atmosfer itu paling lama karbon dioksida, ya, 50 sampai 200 tahun. Kalau kita pakai bahan pendingin R12 untuk kulkas atau AC mobil, kemudian kita bongkar, kita buang, ya, kita buang langsung ke udara. Ini kan naik tuh ke atmosfer. Umurnya sangat lama, 120 tahun. Kalau kita pakai AC dengan R22, kita lepas begitu saja, umurnya 13 lebih ya, 13 tahun lebih. Di sini ada tabel namanya ODP sama GWP ya. Yang pertama ini ODP ini adalah ozone depletion potensial ya. Potensi lapisan ozon. GWP-nya adalah global warming potensial. Kira-kira yang paling rendah ODP dan GWP-nya apa dari jenis bahan pendingin ini? R. Apa? Amonia. Amoniak ya. Tapi tadi karakternya baunya menyengat, ya kan? Beracun. Beracun, kemudian flammable dan eksplosif. Ya. Meskipun ODP dan GWP-nya. Oke, itu terkait atribut atau penggunaan bahan pendingin terhadap lingkungan. Penggunaan refrigeran bagaimana? Nah, kalau tadi kita sudah bahas jenisnya dan dampaknya. Nah, kalau amonia, ini contohnya untuk sistem cold storage, ya, atau gudang pendingin, pabrik es, ya, dan sejenisnya. Ini contoh penggunaan bahan pendingin. Nah, bagaimana dampak lingkungan dari bahan tersebut? Ya? Arahnya ke perubahan iklim global. Benar nggak? Arahnya ke situ. Apa? Ya, yang pertama itu kepedulian lingkungan dan energi, ya. Itu makanya dikembangkan bahan pendingin arahnya yang ramah lingkungan, ya. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut, ya, banyaknya penggunaan dan meningkatnya sintetik refrigeran, ya. Sintetik ini buatan, bahan pendingin buatan tadi. Tahun kedua ada namanya kloro, ya. Jadi klor yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ya. Kalau Indonesia ya dikenal dengan istilah freon. R12, R22, R134A. Itu contoh. Tapi untuk sekarang penggunaan kloro ini sudah dikurangi ya. Karena sudah dilakukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kira-kira apakah hanya penggunaan refrigeran saja atau ada sebab lain terjadinya pemanasan global dan penipisan lapisan ozon? Karbon dioksida. Oke, Apa? apa? Karbon dioksida, apa lagi? Kalau dari simulasi seperti ini, bisa ya, bukan hanya refrigeran ya. Kendaraan bermotor, bisa ya. Bisa, Pak. Industri, ya, kaitannya dengan karbon dioksida tadi. Kemudian rumah kaca, ya, efek rumah kaca, kan bisa ya. Tuh. Ozone depletion potensial, ODP, dan GWP, global warming potensial. Lalu jika kita bandingkan, ya, setiap refrigeran ada R12, R22, 134, bahkan golongan yang HC, ya, hidrokarbon. Di sini yang perusakan ozonnya
0 R134 hidrokarbon, ya kan? Tapi R134 untuk dampak pemanasan globalnya 420, ya. Yang paling tinggi kalau untuk pemanasan global adalah R12, ya. Di sini tiap refrigeran mempunyai pengaruh, ya, atau mempengaruhi kondisi lingkungan semuanya, ya. R12 memiliki perusahaan ozon 1, pemanasan global untuk R12 1500, ya. Umur atmosfernya paling lama adalah R12, ya kan? Nah, di sini tadi ada penggunaan yang inorganik, ya, kayak amoniak untuk pabrik es. Di sini untuk yang karbon, ya, tahap kedua tadi R12 ada refrigerator, water dispenser, ya. Kalau dulu kan dispenser menggunakan kompresor, ya, untuk pendinginnya. Kemudian ada AC mobil, ya. CFC dan HCFC memiliki dampak terhadap kerusakan lapisan ozon, ya. Tadi karena ada kandungan klor, ya. Klorin ini bereaksi dengan ozon sehingga lapisan ozon semakin menipis. Jangan lupa, ya, ini kandungan yang merusak yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sehingga perlu dilakukan riset terkait bahan pendingin alternatif yang dapat menggantikan CFC, HCFC, ya. HFC itu apa, ya? Di pasaran sudah tersedia ada namanya hidrokarbon, ya. Kalau dari karakteristik tadi, ya, atau parameter, hidrokarbon posisinya kan lebih baik dibandingkan dengan refrigeran R12, R22, R134, ya. Iya kan? Ya, Pak. Ya, ini contoh penanganannya. Lu ada nggak hidrokarbon jenis lain? Di sini ada namanya R32, ya, yang sekarang sering dipakai untuk sistem air kondisioner. Kemudian sebelum R32 ada R410, ya, itu untuk AC. Kalau yang R134 ada R600A, kemudian R134A. Ada MC22. Jadi untuk pengganti S22 tahapannya jadi MC22. Kemudian naik, ya, ke R410, naik lagi yang sekarang kita pakai atau unit AC baru pakainya R32. Nah, ini terkait sifat-sifat bahan pendingin tadi. Salah satunya tidak korosif, penguapannya rendah, tekanannya stabil, ya. Itu sama karakteristiknya. Tapi sudah ke arah ramah lingkungan, ya kan? Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Halo? Belum, Pak. Belum? Oke. Yang di LMS bisa kalian akses, bisa kalian download. Lalu bagaimana penggunaan R pengganti tadi, ya, refrigeran pengganti tadi, kondisinya, ya. Yang pertama kita bahas adalah R410, ya, hidrofluorokarbon, ya. Bukan ininya, C-nya sudah hilang, ya. Di sini sudah tidak ada C yang setelah H. Kalau di atas ini kan hidroklorofluorokarbon. Di sini hidrofluorokarbon. Berarti klorinnya sudah hilang, ya. R410 GWP-nya masih tinggi, ya, tapi ODP-nya 0. Kemudian cooling capacity, ya, kapasitas pendinginannya 92. Nah, bagaimana dengan tingkat bakarnya? Ya, di sini 0, itu R40. Akan tetapi untuk R32
pendinginannya tinggi. Di sini kondisi flammable-nya low, tapi masih dalam tingkat aman. Ya. Tidak seperti propan. Ya. Di sini yang bawah. Nah, ini adalah non-HFC. Flammable-nya high. Jadi, jika kita bandingkan R410, R32, lebih bagusan di sini. Ya, R32. GWP-nya sudah sangat rendah dibandingkan R410. Coolingnya lebih tinggi. Ya. Tuh. Nah, penggunaan AC menurut kalian itu untuk apa kira-kira? Halo? AC, Kenapa Pak. kita masang AC? Butuh oksigen. Butuh penyejuk deh. Dingin atau Pendingin. penyejuk? Pendingin. Atau untuk kenyamanan kita? Kenyamanan Ya, dalam ya, menghirup oksigen. ya ke hutan ya, atau pegunungan kan, ya, menghirup oksigen ya. Kalau penggunaan AC di sini arahnya ke kenyamanan ya, entah kita ngobrol, bekerja, ya, atau mau beristirahat, ya. Kita butuh kenyamanan. Nah, suhu nyaman di Indonesia itu adalah 22 sampai 24 derajat. Suhu nyaman itu rentannya di situ, di daerah kita ya. Nah, ini untuk R32 tabungnya warnanya oranye. R410 pink, R22 hijau. Ya. Oke, terkait bahan pendingin, ada yang ingin disampaikan? Halo? Itu Pak ada yang bertanya itu. Siapa? Saya stop there. Halo? Mana? Raise hand? Saya Pak, Oh, Neneng. Oke, silakan. Gimana? itu Pak, kenapa kalau menggunakan bahan pendingin itu harus teliti sama hati-hati Pak? Emang kalau misalkan nggak hati-hati itu dampaknya apa Pak? Oke. Nanti kan bahan pendingin itu ada kaitannya dengan tekanan ya. Nah, tekanan bahan pendingin itu kalau dalam kondisi unit mesin mati itu tinggi. Jadi bisa juga tangan kita luka. Misalkan kita buka keran yang isinya bahan pendingin, ya. Nanti kan kita praktekkan seperti itu ya. Kita mau ngisi refrigeran, kita bongkar unit itu, harapannya harus hati-hati karena tekanannya tinggi, tangan kita bisa terluka. Kemudian kalau kita mau bongkar AC nih, simpelnya, sederhananya. Nah, kita juga harus memperhatikan K3. Karena ketika keran penghubung indoor dengan outdoor AC itu kita tutup, tapi AC masih nyala, itu bisa meledak. Ya. Nah, ledakan itu kan tidak hanya melukai kita, ya, bisa area sekitar atau bangunan di sekitar kita. Makanya kita harus hati-hati untuk kegiatan penggunaan bahan pendingin. Oke, Naneng cukup? Terima kasih Pak. Oke, siap. Cukup, Ada Pak. lagi? Pendingin yang di kampus itu menggunakan yang jenis apa Pak? Tuh, yang di kampus yang kita gunakan itu menggunakan bahan pendingin R32 ya, yang kapasitas besar. Kalau yang AC sederhana, AC split wall itu yang menempel di dinding, itu sebagian besar ada yang R22, ada yang R40. Kalau yang terbaru untuk lab itu R32. Besok kita observasi ke situ juga ya. Pendingin yang ada di sekitar kita, kapasitasnya berapa HP, berapa PK, kemudian spesifikasi bahan pendinginnya bagaimana, ya. Itu kita amati di situ gitu. Oke, ada lagi? Mau nanya Pak, Gimana, Bayu? biasanya bahan pendingin itu masa pakainya berapa lama sih Pak? Oke, terkait masa pakai ya. Bahan pendingin yang ada di sistem ya,
Bahkan di AC itu tidak akan habis selama sistem atau pemipaan itu tidak terjadi kebocoran. Jadi mau 10 tahun, 5 tahun pemakaian, kalau tidak ada kebocoran, bahan pendingin itu tidak akan habis. Ya. Jadi kalau kita punya unit AC, tidak ada bocor, itu pasti aman. Yang penting kita lakukan perawatan. Ya. Karena namanya AC, ya, apalagi di daerah pinggir jalan, kalau kita pakai terus-menerus, ya, komponen seperti kondensor, filter, evaporator itu pasti akan cepat kotor. Jadi yang kita harus melakukan namanya perawatan perbaikan untuk menjaga kualitas dan efisiensi penggunaan mesin pendingin. Oke, Bayu. Ya, Pak. Oke, ada Pak lagi? mau tanya, Pak. Siapa? Dimas. Oke, gimana? Apakah di kota-kota besar yang panas itu menggunakan Pak, freon yang R22? Oke. Jadi terkait penggunaan R22 ya. Tadi kan periode penggunaan HCFC, CFC itu kan periode tahun 80-an ya. Ya, kalau R22 itu produk unit AC ya, yang dikeluarkan tahun 90 sampai ya, 2010 ke bawah, itu sebagian besar adalah unit yang menggunakan bahan pendingin R22 ya. Meskipun sudah ada tingkatan untuk ramah lingkungan tadi yang menggunakan R40. Kalau di kota-kota sampai sekarang itu juga masih banyak yang menggunakan R22 ya. R32 itu 2010 ke atas itu sudah mulai dilakukan produksi ya, produksinya sudah ditingkatkan. R32 itu sudah banyak. Kalau sekarang di tahun sekarang ini ya sudah lengkap, R22 juga masih ada, R410 ada, R32 ada. Ya, harapannya yang R22 ini kalau bisa tidak dipakai lagi ya. Kalau nanti penggunaan refrigeran itu dibuang ya, apalagi yang melakukan kegiatan maintenance itu tidak tahu prosedur, tidak tahu bagaimana cara recycle, reuse, dan reduce untuk ke ramah lingkungan tadi ya. Kalau pemakaiannya masih ada. Oke, Dimas. Halo, kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Selanjutnya, ini terkait oli. Ya. Oke. Ya. Kenapa perlu dilumasi? Ya, karena di situ ada namanya mesin. Mesin yang kita gunakan adalah motor kompresor ya, sehingga perlu pendinginan ya, atau menghindari adanya aus dan tidak cepat panas ya, karena sudah aus dan cepat panas ini selain arahnya ke efisiensi yang rendah, suaranya berisik ya kalau aus seperti itu. Makanya perlu digunakan oli untuk mesin kompresor. Nah, kriteria atau syaratnya kekentalannya tinggi ya, stabil ya. Tadi bahan pendingin juga harus stabil. Kemudian oli harapannya adalah bisa mencegah terjadinya korosi ya untuk oli. Kemudian tidak menyebabkan korosif ya, tidak mudah teroksidasi, daya tahannya tinggi terhadap kejadian oksidasi. Itu sifat dari oli untuk bahan pendingin. Nah, untuk jenis-jenisnya yang sering kita temui ya, ada namanya MO. Itu untuk R12. MO ini adalah jenis mineral oil. Kemudian ada AB, alky benzene. Kalau dulu R22 menggunakan ya, oli mineral
sama POE ya, polyoil ester 134 juga POE. Nah, kalau yang R410, R32 sekarang ini menggunakan jenisnya yang sintetik ya, sintetik oil. Nah, perbandingan penggunaan antara R22, R410 dan R32 ini seperti ini. R22 ini kalau mereknya ya, ada jenis Tuniso 4GS. Itu bahannya atau tipe olinya adalah mineral ya, oli mineral. Kalau yang R410 sudah pakai sintetik oil semua. R410, R32 jenisnya adalah ether ya, ether oil. Ada Idemitsu. Jadi misalkan besok kalian mau mengganti kompresor nih, kita cek dulu spesifikasinya. Apakah R22 ya. Berarti olinya ya harus mineral oil. Kalau kita kerjanya dengan R32, kita pilih yang ether oil ya, sintetik. Tuh. Itu terkait jenis olinya. Ini referensi yang kita pakai. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan untuk materi pengantar kita sebelum praktik. Bisa dipahami ya materi kita terkait pengantar bahan pendingin. Jawa. Jawa. Jadi Bisa. minimal kita tahu tadi ya jenis bahan pendinginnya apa, sifatnya bagaimana. Kalau kita mau belajar secara mendetail, ya kompleks. Ya. Kita butuh waktu lama untuk mempelajari. Jadi nanti setiap praktik yang akan kita lakukan, selalu kita adakan pengantar dulu untuk teori keilmuan kita. Ya. Jadi sambil jalan praktik, kita teori sebentar, praktik, teori sebentar, praktik. Di mana untuk kegiatan evaluasi kita, nanti kalian akses lewat Bismart. Ya, tadi Tenggat waktunya, Pak. ada nanti waktunya cepat toh, untuk pengerjaan evaluasi kegiatan teori kita. Ya. Di Bismart sudah ada, nanti kalian akses. Ya, nanti saya set pembukaan kapan, close-nya kapan. Ya, saya sampaikan di grup. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, untuk materi selanjutnya ya, setelah kita mengenal dan memahami terkait bahan pendingin dan olinya. Itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita pakai. Bahan pendingin R22 tekanannya berapa? Takaran olinya berapa? Itu di materi terkait pemasangan ya, kita bahas di situ pemasangan, pemeriksaan, pengujian. Di awal-awal ini ya kita tahu dulu jenisnya. Kemudian materi yang akan kita bahas selanjutnya ya, itu terkait mesin ya, mesin, komponen ya, cara kerja mesin pendingin itu bagaimana sih? Ya? Apa saja komponennya ya, kita bahas. Ya. Secara umum